kepala siswa ini ditampol oleh salah satu siswa berandal yang ingin mengambil handsetnya. Dan ketika mereka ingin mengambilnya, siswa cupu yang bernama Geong ini meminta mereka untuk mengembalikannya. Mendengar hal itu, siswa berandal ini pun merasa jika si Geong ini berani melawannya. Gaya pun menendang tubuhnya, Geong pun sampai terpental. Ngeri betul, gak ada takutnya nih anak. Lalu siswa berandal ini berkata jika handsetnya sekarang adalah miliknya. Tapi karena melihat si Geong marah sekali handsetnya diambil olehnya, siswa berandal ini pun memancing amarahnya dengan melepaskan handsetnya dari atas ketinggian sampai handsetnya pun terhempas ke lantai. Raut wajah Geong pun berubah langsung dengan sangat begitu kesal dengan siswa berandal ini. Hingga seketika Geong pun langsung mengamuk begitu siswa ini menoyornya. Mampus kau. Melihat Geong sangat berani memukulnya, siswa berandal ini pun menyuruh teman-temannya untuk mengunci pintu kelas agar tidak ada guru yang ikut campur dalam permasalahan mereka. Dan Geong pun yang pada awalnya merupakan siswa culun yang tidak pernah mengganggu siapapun kini berubah menjadi sangat menyeramkan karena barangnya dirusak oleh siswa berandal ini. Mantap Geong, habislah kau. Menyadari dirinya telah dibuat terpojok dan dipermalukan di depan semua orang karena tidak bisa mengalahkan seorang siswa cupu yang selama ini ia remehkan. Siswa berandal ini pun tidak bisa sama sekali menandingi bakat petarung alami si Geong yang bisa membuat ia terjatuh dan tak berdaya. Hingga terlihat di sini ia pun dihabisi oleh si Geong penuh dengan amarah. Sampai-sampai temannya siswa berandal ini pun mencoba untuk menolongnya, tapi dihentikan oleh salah satu siswa yang bernama Yongki. 1 lawan 1 katanya. Terlihat di sini ketika Geong akan menghabisi nyawa siswa berandal ini, tiba-tiba ia teringat tentang kejadian dirinya pernah disiksa bapaknya dalam posisi seperti ini. Hingga ia pun dengan spontan melepaskan tangannya yang membuat siswa ini hampir kehilangan nyawanya. Mendengar siswa berandal ini berkata, Geong akan menerima akibatnya karena perbuatannya ini. Geong pun tidak memperdulikannya. Dan nyaris saja terkena lemparan kursi, siswa berandal ini mencoba untuk menyerangnya kembali. Tapi si Geong langsung memukulnya sekuat tenaga sampai ia pun jatuh. Mantap Geong, aku setuju. Kukira kau cupu, ternyata kau suhu. Melihat kehebatan Geong, siswa berkacamata yang bernama Yongi ini tertarik kepadanya dan berkata, bagaimana besok kau akan berkelahi? Dengan polosnya Geong bertanya mengapa ia harus berkelahi. Dan di sini Yongi akan menjelaskan jika dirinya akan menghadapi teman-teman siswa berandal tadi karena sudah berurusan dengannya. Dan benar saja ketika keesokan harinya Geong tiba-tiba ditendang ketua siswa berandal dari kelas 1 ini yang mendatangi Geong karena sudah melawan temannya. Lalu mereka pun menyuruh seluruh siswa untuk keluar dari toilet karena ingin memberikan pelajaran kepada Geong. Tiba-tiba Yongi datang dan ingin melihat pertarungan mereka hingga membuat kesal siswa berandal ini. Melihat hal itu, si Geong pun berteriak kepada mereka mengapa mereka masih saja mengganggunya. Dan ketua kelas 1 ini pun menjawab karena dirinya sudah melukai temannya. Hingga seketika Geong pun langsung dihajar oleh siswa berandal ini yang membuat si Geong sangat kesal. Lalu ia pun mencoba untuk membalasnya, tapi ketika mereka akan memulai pertarungan, tiba-tiba guru mereka datang dan menghentikan semua perbuatan mereka. Mereka pun bubar. Namun ketika sampai di kelas, Geong melihat jika handset kesayangannya tiba-tiba tidak ada di dalam tasnya. Hingga ada seseorang yang menelponnya dan memberitahu jika handsetnya ada bersamanya. Yang tidak lain tidak bukan adalah sekelompok siswa berandal. Lalu setelah diberitahu lokasinya, Geong pun datang dengan cepat untuk mengambil barangnya. Yongi melihatnya pun langsung mengikutinya karena penasaran ingin melihat kemampuan bertarungnya kembali. Dan tak lama kemudian mereka berdua pun tiba di tempat yang ditentukan. Siswa berandal ini menunjukkan handset kesayangan Geong di hadapannya. Geong pun tak bisa menahan emosi. Karena akibat para siswa berandal ini lagi-lagi mencari masalah, telah mengambil handset kesayangan Geong, Geong pun langsung marah dan menghadapi ketua siswa berandal itu. Dan terlihat di sini, Geong kesulitan untuk menghadapinya karena siswa berandal ini lebih kuat dibandingkan dirinya. Tapi si Geong tidak menyerah dan malah mempelajari gerakan lawannya ini agar bisa memprediksi serangan lawan yang akan dilakukan selanjutnya. Meskipun sirup marjan sudah mengalir di hidungnya, namun hal tersebut bukanlah masalah bagi si Geong. Yongi yang melihatnya pun kagum dengan semangat bertarungnya si Geong ini. Dan kali ini Geong akan benar-benar mempelajari gerakan lawannya melalui kemampuan berpikirnya yang pintar untuk bisa memberikan perlawanan serta membalas pukulannya.
Ayo Geong, kamu pasti bisa. Dan benar saja, Geong pun benar-benar bisa membalas lawannya setelah mempelajari gerakan lawannya ini. Akan tetapi hal tersebut malah membuat lawannya ini semakin ganas dan beringas. Hingga Geong pun mencoba mencari cara untuk menghadapinya dengan mencoba mendekati tubuhnya lawan ini agar tidak bisa leluasa untuk menghadapi dirinya ini. Tak lama kemudian Geong pun berhasil mendekap tubuh lawannya dan berusaha menjatuhkan dari atas ketinggian agar tubuhnya bisa mencederai lawannya apabila terjatuh di atas ketinggian. Gila, nekat bener si Geong ini. Selesailah kau. Lalu setelah mereka terjatuh, Geong pun berhasil membuat kaki lawannya ini menjadi cedera dan memanfaatkan momen itu. Hingga nampak terlihat di sini, ketua siswa berandal kelas 1 ini tidak dapat melawan balik Geong dikarenakan kakinya sudah cedera. Dan Geong pun langsung menghabisi dirinya dengan menendang berkali-kali serta memberikan uppercut yang telak untuk mengalahkan dirinya. Mantap Geong! Melihat Geong bisa mengalahkan ketua berandal ini dengan telak, Yonggi dan teman-teman siswa berandal ini pun tidak menyangka jika seorang siswa yang cupu seperti dia bisa mengalahkan siswa terkuat di kelas 1. Membuat siswa berandal ini mulai ketakutan dengan si Geong dan mengembalikan kembali handset kesayangannya kepada si Geong. Lantaklah kau, macam-macam lah kau sama si Geong. Dengan santai, Geong pun memakai handsetnya kembali. Cool Geong. Setelah kalah dari Geong, para siswa berandal ini satu persatu dimarahi oleh senior mereka karena sudah mempermalukan dirinya yang sudah kalah dari seorang anak cupu, dan mereka pun disuruh oleh ketua berandal untuk membawa si Geong ini di hadapan dirinya. Ketua berandal kelas 1 ini malah menyerang Geong dari belakang dengan kayu untuk membuat si Geong terluka. Akibat perbuatannya, hingga seketika kepala si Geong pun bocor, membuat si Yonggi sangat begitu panik begitu melihatnya. Dan seketika ia baru saja menghubungi 911, Geong pun tiba-tiba tergeletak pingsan di tempat. Nah, tak patut dicontoh ini siswa kelas 1 berandal ini. Saat si Geong sudah sadarkan diri, Geong yang melihat handsetnya dipakai si Yonggi, ia pun langsung merebutnya kembali dan pergi meninggalkan rumah sakit begitu saja karena dirinya tidak mau terlambat pergi ke tempat bimbel. Agak lain si Geong ini kulihat. Di sisi lain, ketua berandal kelas 1 ini lagi-lagi diceramahi oleh ketua berandal kelas 2 karena tidak berhasil membawa si Geong di hadapannya. Hingga tak lama kemudian, ketua berandal kelas 2 ini turun tangan sendiri untuk menemui Geong di kelasnya. Geong yang sedang belajar pun terkejut melihat kedatangan mereka yang ingin menemui dirinya. Dan begitu melihat tampangnya yang sangat cupu, ketua kelas 2 ini pun menendang siswa berandal karena tidak bisa mengalahkan siswa cupu ini. Lalu si Geong bersama Yonggi disuruh olehnya untuk naik ke atas atap untuk menemui dirinya. Hingga tak lama kemudian, ketika mereka berada di atap sekolah, mereka dan ketua berandal kelas 2 ini mempermalukan ketua berandal kelas 1 di hadapan mereka semua untuk menunjukkan inilah akibatnya apabila mencoba melawan mereka. Geong pun melihat kejadian tersebut mulai geram karena Geong tidak suka apabila melihat kekerasan yang ada di hadapan dirinya. Hingga seketika Geong pun menghentikan tindakan berandal kelas 2 ini dan bertanya kepada Yonggi, berapa orang lagi yang harus aku hadapi setelah menghabisi ketua berandal kelas 2 ini? Lalu begitu mendengarkan risikonya, Geong pun langsung menghajar ketua berandal kelas 2 ini. Meskipun ia akan menghadapi petinggi mereka. Ayo Geong, tuntaskan, penonton juga mendukungmu. Geong pun meluapkan rasa kekesalannya dan juga menerima kenyataan jika dirinya tidak bisa terlepas dari para siswa berandal ini hingga ia bisa mengalahkan seluruh siswa berandal di setiap kelas di dalam sekolahnya. Geong pun berhasil membuat ketua berandal kelas 2 ini terpojok. Lagi-lagi, dia dengan ketakutan mengambil pedangnya. Dia ternyata nggak bisa main tanpa senjata, men. Ya elah, ketua berandal apa kau ini? Terpojok akibat lawannya menggunakan senjata. Kini Geong pun kesulitan untuk terlepas dari senjata yang menempel di lehernya hingga terlihat Yonggi pun merasa gelisah. Melihat si Geong yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa, tiba-tiba ketua berandal kelas 1 ini menyelamatkan si Geong dengan menendang seniornya sendiri. Karena ingin membalas budi atas perbuatan si Geong yang telah menolongnya,
Tapi teman-teman seniornya tidak tinggal diam saja dan mulai mengeroyoknya karena sedang mengkhianati mereka. Akan tetapi, ketua berandal kelas 2 ini menyuruh teman-temannya untuk melepaskannya karena ia tidak ingin membuat malu dirinya. Di sisi lain, Geong berusaha untuk bangkit kembali, tapi langsung diserang oleh ketua berandal ini dengan menggunakan senjatanya. Namun, si Geong tak tinggal diam saja untuk mencoba memberikan perlawanan terhadapnya untuk mencari celah agar dirinya bisa melepaskan senjata lawannya. Dan benar saja, si Geong pun berhasil mendapatkan senjatanya, serta memukul wajahnya sekuat tenaga untuk melepaskan ia dari senjatanya. Dan kini Geong bisa bergerak bebas untuk melawannya, karena ia sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Sudah hilang senjatanya. Geong pun melesatkan pukulan yang sangat kuat hingga terpental. Mantap kali lah Bang Geong ini. Lalu semua teman-temannya pun tidak menyangka jika si Geong lagi-lagi bisa mengalahkan ketua berandal yang sudah mengganggu dirinya di sekolah. Menang telak pula lagi. Semuanya terdiam. Yumi pun tersenyum melihat Geong bisa mengalahkan ketua berandal kelas 2. Saat mereka akan masuk ke kelas, tiba-tiba kedatangan tamu spesial, yaitu siswa kelas 3 yang merupakan pemimpin siswa berandal di sekolah ini. Melihat kedatangannya pun, Geong dan Yoongi tidak menyangka jika mereka akan datang secepat ini. Bergaya layaknya seorang penguasa, ketua berandal kelas 3 ini mengganggu si Geong karena telah menerima laporan dari para juniornya yang sudah dikalahkan oleh si Geong. Lalu, tiba-tiba minuman yang dibawa olehnya dituangkan di kepala si Geong, hingga seketika seluruh tubuhnya dibasahi oleh minuman cola sebagai bentuk peringatan karena sudah menghabisi juniornya. Dan setelah menumpahkan minuman tersebut, Geong mencoba untuk membalasnya, akan tetapi Yoongi melarangnya karena luka yang diterima sebelumnya belumlah sembuh. Tapi perbuatan ketua berandal ini sangatlah menjengkelkan, namun si Geong hanya bisa diam saja karena dirinya belum siap apabila ingin melawannya. Tapi meskipun begitu, Geong masih saja belum terima melihat dirinya dipermalukan di hadapan semua orang. Hingga dirinya pun memutuskan untuk mendatangi kelasnya, ketua siswa berandal tadi. Meskipun sudah diperingatkan oleh si Yoongi, Geong tetap keras kepala untuk mendatanginya demi membalaskan perbuatannya. Nekat si Geong ini. Lalu, tak lama kemudian, Geong pun tiba di kelasnya dan ketua berandal ini pun kaget melihat si Geong yang sangat berani sekali untuk mendatangi dirinya. Ketua berandal kelas 3 ini memang agak lain. Kerjanya cengengesan terus, hingga si Geong pun mengambil botol kolanya dan membalas semua perbuatan ketua kelas 3 ini. Mantap Abang Geong ini, besar nyalinya ini, bos. Setelah puas membalaskan perbuatannya, Geong pun menantangnya untuk bertarung dengan cara yang sama yang dilakukan oleh ketua berandal ini terhadap dirinya. Buset, Geong berani kali kau. Kagum aku nengok kau. Mereka pun berada di markas, bersiap bertarung 1 lawan 1. Akankah Geong bisa mengalahkannya? Kita saksikan di season selanjutnya. Ternyata film ini panjang, cok.